Huang Qing tidak melanjutkan setelah dia berbicara di sini. Namun, ekspresi dari Hai Sui dan King Hai telah berubah serius. Jika Dark Beast yang bahkan lebih tangguh daripada 4 klan Dark Beast telah muncul, lalu seberapa mengerikankah itu benar-benar dapat membuat elit dari 4 klan mematuhi perintahnya. Sedikit di atas pohon, Yang Ye juga memasang ekspresi serius. Sejak awal, dia selalu mengabaikan atau meremehkan Dark Beast dari Grand Myriad Mountain karena dia memiliki anak kecil di sisinya. Namun, ketika dia mendengar wanita bernama Hai Sui, dia merasa bahwa hal ini mungkin tidak sederhana. Meskipun lelaki kecil itu sangat tangguh, itu tidak terkalahkan. Untungnya, selain Cerpelai Ungu, ia memiliki 7 orang besar bersamanya. Jadi, ketika dia ditambahkan juga, maka kelompok mereka mungkin seharusnya tidak perlu takut jenius mengerikan di antara Dark Beast. Sebenarnya, bahkan jika dia tidak memiliki anak kecil dan 7 orang besar, Yang Ye sama sekali tidak takut. Karena dia selalu ingin bertarung dengan sekuat tenaga. Dia belum memanfaatkan kekuatan penuhnya dalam pertempuran dengan Wenren Yue, dan ini membuatnya merasa sedikit tidak puas di hatinya. Tapi itu baik-baik saja karena dia akan melawan jenius mengerikan di antara Dark Beast atau jenius mengerikan dari sekolah asal pada akhirnya. Karena target Yang Ye adalah yang pertama dalam peringkat kenaikan. Karena itu adalah tanggal 1, maka dia terikat untuk menginjak-injak jenius yang tak terhitung jumlahnya dalam perjalanannya. Dia tidak punya pilihan lain karena itu terkait dengan ibunya. Yang Ye menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba, dia berkata pada dirinya sendiri, sial. Benar saja, tepat pada saat dia menarik napas dalam-dalam, 3 orang di bawahnya dengan cepat melesat dari pohon, dan kemudian 3 ledakan energi yang kuat melesat ke arahnya. Yang Ye tidak punya pilihan lain. Dia menggelengkan kepalanya saat dia menghunus pedangnya dan menebas. Bab 194. Bang! 3 ledakan energi itu langsung tersebar. Yang Ye turun ke tanah dan kemudian menatap mereka bertiga yang mengungkapkan ekspresi waspada. Energi mendalam di dalam tubuh Huang Qing dan King Hai melonjak seolah-olah mereka akan menyerang di saat berikutnya. Namun, ketika mereka mengingat bahwa tebasan pedang Yang Ye telah dieksekusi barusan, ekspresi mereka menjadi sangat serius, dan mereka tidak berani menyerang dengan gegabah. Pemogokan itu benar-benar terlalu tajam. Kamu Yang Ye dari Sekte Pedang. Tepat pada saat ini, Hai Sui berbicara dengan sedikit terkejut. Ekspresi Huang Qing dan King Hai berubah ketika mereka mendengar ini. Mereka tentu mendengar nama Yang Ye. Itu adalah nama jenius tingkat atas yang telah memusnahkan seorang ahli Rilem Raja dan bertarung dengan seorang ahli Rilem Spirit saat di alam surga pertama. Yang Ye sedikit terkejut, dan dia menatapnya dan berkata, kamu mengenali saya. Hai Sui mengangguk dan berkata, aku melihatmu bertarung dengan pakar Rilem Raja di pintu masuk kota. Jadi itu alasannya. Yang Ye mengangguk ringan, dan kemudian dia berkata, aku mendengar kamu berbicara tentang 4 klan Dark Beast yang setara dengan 6 kekuatan besar. Apakah Anda memiliki informasi terperinci tentang mereka? Hai Sui merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia berkata, saya tidak memiliki informasi terperinci. Bahkan Anda sadar bahwa Dark Beast melarang manusia untuk menginjakan kaki ke area inti dari wilayah mereka. Namun, ada satu hal yang bisa saya konfirmasi. 4 klan Dark Beast yang hebat sangat menakutkan, dan mereka menakutkan bahkan jika mereka belum menjadi King Rank Dark Beast. Ketika dia berbicara di sini, dia berhenti sejenak, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan berkata, tentu saja, mereka hanya menakutkan bagi kita. Yang Ye tersenyum dan berhenti bertanya tentang ini. Dia memandangi 2 orang lainnya yang masih memiliki ekspresi sedikit waspada dan berkata, aku tidak memiliki niat buruk terhadap kalian semua. Segera setelah dia selesai berbicara, dia tidak memperhatikan mereka, dan dia melompat ke pohon dan terus menyerap batu energi. Mereka bertiga saling melirik dan ragu-ragu sejenak, namun mereka masih memilih untuk meninggalkan tempat ini dan mencari tempat lain untuk bersembunyi. Tidak ada keadilan dan moralitas di pegunungan Grand Myriad. Yang Ye memiliki kekuatan yang tangguh. Meskipun dia tidak punya niat buruk terhadap mereka sekarang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa itu akan selalu tetap sama. Bagaimanapun, demi keselamatan, mereka tidak ingin tinggal bersama dengan orang yang jauh lebih kuat dari mereka. Yang Ye tidak menunjukkan reaksi terhadap pilihan mereka, dan dia hanya terus berkonsentrasi pada menyerap energi roh di dalam batu energi. Waktu berangsur-angsur berlalu, dan segera larut malam. Deru kemarahan Dark Beast kadang-kadang bisa terdengar di tengah-tengah pegunungan yang sunyi senyap, dan setiap kali raungan geram itu bergema, itu menunjukkan bahwa manusia yang dalam telah ditemukan oleh Dark Beast. Selain para jenius dahsyat dari 6 kekuatan besar dan Akademi Kekaisaran, sangat sedikit orang lain yang bisa bertahan dari perhatian Dark Beast di malam hari. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan Yang Ye. Pada saat ini, dia melakukan yang terbaik untuk menyerap batu energi, dan batu demi batu diserap dan diubah menjadi tumpukan bubuk. Kilau pertama fajar baru saja turun ketika Yang Ye bangun. Pada saat dia membuka matanya, gumpalan kejutan yang menyenangkan melintas di kedalaman matanya karena dia menyadari bahwa dia telah naik ke peringkat ketiga dari alam surga pertama. Sampai sekarang,
dia terus-menerus bekerja keras untuk membuat perbaikan dalam teknik tempur dan tubuh fisiknya, sedangkan, dia sangat jarang berkultivasi dengan serius untuk meningkatkan budidaya. Jadi, sampai tadi malam, dia masih hanya di peringkat kedua dari alam surga pertama. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan naik pangkat setelah menyerap batu energi semalam. Ini jelas berita gembira bagi Yang Ye. Lagi pula, setiap kekuatan sedikit pun membuat perbedaan pada kemampuannya untuk melindungi dirinya sendiri saat dia tinggal di Ascension Mountain Range. Seolah-olah dia memikirkan sesuatu, Yang Ye menutup matanya sedikit dan buru-buru memindai dunia di pusaran dalam tubuhnya. Seperti yang dia duga, ruang di pusaran telah meluas sekali lagi ketika dia naik ke peringkat ketiga dari alam surga pertama. Senyum di wajah Yang Ye semakin lebar ketika dia menyadari perubahan ini. Meskipun dia tidak tahu apa asal-usul pusaran kecil itu, tidak ada keraguan dalam benaknya bahwa itu adalah hal yang sangat hebat. Selain itu, sementara dia masih tidak tahu efek yang sebenarnya, dia tidak ragu sejenak bahwa efek saat ini yang dimilikinya sudah sangat menantang surga. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan hal ini, dan kemudian dia menoleh untuk melihat Ming Valet yang masih tertidur lelap. Dia tertawa tanpa suara, memeluk lelaki kecil itu di tangannya, dan kemudian melintas ke arah selatan. Namun, dia tidak pergi jauh ketika dia berhenti sekali lagi karena 3 orang bersama-sama menyerang Raja Reng Dark Beast di sisi gunung terdekat. Ketiga orang ini tidak lain adalah 3 orang yang dia lawan. Yang Ye tahu Dark Beast bahwa mereka bertarung karena dia telah melihat Dark Beast di masa lalu. Itu adalah bagian dari klan Singa Flameroar, dan satu-satunya perbedaan adalah bahwa yang ini ada di King Rank. Mereka bertiga memiliki kekuatan yang cukup bagus. Berbicara secara logis, itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk bersama-sama mengalahkan King Rank Dark Beast. Namun, yang mengejutkan Yang Ye, bukan mereka bertiga yang bersama-sama melakukan pengepungan ke King Rank Dark Beast, dan justru Flameroar Lion yang justru menekan mereka bertiga. Minat Yang Ye ketika dia menyadari hal ini. Dia tertarik pada semua Dark Beast King Rank yang tangguh karena ini menyatakan bahwa dia mungkin mendapatkan bawahan yang luar biasa. Ketika dia berpikir sampai di sini, Yang Ye tidak memilih untuk bergerak tetapi malah bersembunyi, dan dia mengamati pertempuran di antara mereka. Bang! Huang Qing menamparkan telapak tangannya ke kepala Flameroar Lion. Namun, itu tidak membahayakan sama sekali. Sebaliknya, Huang Qing malah diterbangkan. Ekspresi Hai Sui dan King Hai berubah ketika mereka menyaksikan adegan ini. Karena kekuatan dan pertahanan fisik King Rank Dark Beast ini terlalu mengerikan. Keheranan muncul di mata Huang Qing. Mereka jelas menyadari kekuatan defensif dari King Rank Dark Beast, dan justru karena inilah dia heran. Dia tidak menahan diri ketika dia memukul telapak tangan itu sekarang, dan King Rank Dark Beast biasa akan terluka olehnya, tapi Flameroar Lion ini tampak seolah-olah bahkan tidak merasakan serangan itu. Pada saat ini, dia menyesal. Bukan hanya Huang Qing yang menyesal, Hai Sui dan King Hai adalah sama. Mereka menyesal memilih Flameroar Lion yang sendirian ini sebagai mangsa mereka. Mereka bangun dan pergi mencari pembudidaya independen lainnya ketika fajar tiba. Namun, ketika mereka tiba di sini, mereka memperhatikan King Rank Dark Beast ini dengan sendirinya, dan ini menyebabkan mereka terkejut. Setelah itu, mereka menunjukkan pemahaman diam-diam yang ekstrim dan menyerang Flameroar Lion ini. Namun, tak terduga bagi mereka, kekuatan Flameroar Lion ini sangat tangguh, dan itu tangguh sampai-sampai pasukan gabungan mereka tidak bisa melukainya sama sekali. Tidak, mereka tidak cocok untuk itu bahkan ketika mereka bergabung. Jika mereka tidak membentuk suatu pemahaman diam-diam di antara mereka, maka mereka mungkin akan berada dalam perutnya sekarang. Setelah itu menyerang Huang Qing kembali, Flameroar Lion tidak berhenti menyerang. Itu mengangkat kepalanya dan meraung sebelum sosoknya melompat ke arah Huang Qing yang telah diledakkan terbang. Selain itu, tanah di mana kakinya pernah berdiri telah langsung runtuh di bawah kekuatan yang diberikannya. Ketika mereka melihatnya menerkam Huang Qing, baik King Hai maupun Hai Sui sama sekali tidak ragu untuk berdiri di depan Huang Qing dan meluncurkan segala macam teknik tempur di Flameroar Lion. Saat ini, mereka adalah kelompok dan harus saling membantu. Karena jika Huang Qing binasa, maka mereka berdua akan benar-benar tidak dapat menahan Flameroar Lion yang tangguh ini. Setelah jatuh ke tanah, Huang Qing tidak memilih untuk lari, dan dia memilih untuk membantu King Hai dan Hai Sui. Dia juga memahami prinsip bahwa jika dia dikejar oleh King Rank Dark Beast di Grand Myriad Mountains, maka sebagian besar akan berakhir dengan kematiannya. Karena seperti itu, lebih baik untuk bergabung dengan mereka dan bertarung dengan putus asa. Karena dengan cara ini, mereka mungkin memiliki peluang bertahan hidup. Saat dia menyaksikan pertempuran sengit, Yang Ye mengangguk ringan. Tak perlu dikatakan, kekuatan Flameroar Lion tidak buruk sama sekali. Karena jika itu adalah Grey atau Silver di tempat Flameroar Lion itu, mereka mungkin akan binasa di tangan ketiga orang ini. Namun, bukan hanya singa Flameroar ini benar-benar tidak terluka, itu malah menekan mereka bertiga. Menurut perkiraan Yang Ye, kekuatannya mungkin tidak kalah dengan Earth Bear King yang setengah jalan ke alam roh, dan bahkan jika ada celah dalam kekuatan mereka, itu tidak akan menjadi besar.
Ketika dia memikirkan sampai di sini, Yang Ye mengguncang bulu ungu yang masih tidur di bahunya, dan itu dengan enggan membuka matanya. Begitu terbangun, hal pertama yang dilakukan si kecil adalah menarik telinga Yang Ye dengan sekuat tenaga. Yang Ye buru-buru meminta maaf, dan kemudian dia menunjuk ke Flameroar Lion di kejauhan. Ketika ia melihat Flameroar Lion, mata ungu Valet yang masih sedikit mengantuk langsung menyala, dan kemudian dengan cepat mengangguk sebelum cahaya Valet melintas di tubuhnya karena bermaksud untuk mendapatkan bawahan lain. Yang Ye buru-buru meraih lelaki kecil itu di tangannya karena dia tidak ingin bulu Valet muncul di depan mereka semua. Setelah dia menenangkan bulu Valet ke bawah, sosok Yang Ye muncul dan muncul di medan perang. Kemunculan Yang Ye yang tiba-tiba, menyebabkan Flameroar Lion dan kelompok 3 Huang Qing tertegun, dan kemudian mereka segera menghentikan pertempuran. Bab 195-195. Meninggalkan. Yang Ye melirik mereka bertiga sebelum dia berbicara dengan acuh tak acuh. Mereka bertiga saling bertukar pandang, ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengungkapkan ekspresi berterima kasih. Huang Qing berkata, "Saudara Yang, meskipun kita tidak kuat, kita masih bisa membantu, jadi mengapa kita berempat tidak bergabung?" Jelas, mereka merasa Yang Ye datang untuk membantu. Yang Ye cukup puas dengan reaksi mereka. Meskipun dia tidak benar-benar di sini untuk membantu, berdasarkan fakta bahwa mereka menawarkan bantuan, mereka jelas bukan tipe orang yang tidak tahu berterima kasih. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, "Cepat tinggalkan tempat ini. Saya secara alami akan bisa menghadapinya." Petik 2. Huang Qing berniat untuk melanjutkan, namun dia dihentikan oleh Haisue. Dia melirik ke dalam pada Flameroar Lion yang tersisa sangat sunyi di samping, dan kemudian dia memandang Yang Ye dan berkata, "Kami tidak akan melupakan kebaikan ini, dan kami pasti akan membayarnya di masa depan." Segera setelah dia selesai berbicara, dia menarik 2 orang yang kebingungan dan melintas ke kejauhan. Gadis yang cerdas. Yang Ye memuji dengan suara rendah ketika dia melihat tindakannya. Ketika mereka bertiga benar-benar menghilang di kejauhan, Yang Ye akhirnya menatap Flameroar Lion. Itu benar-benar tertutup bulu merah berapi-api sementara sosoknya sangat besar, dan itu bahkan lebih besar daripada Silver dan Grey. Pada saat ini, Flameroar Lion memancarkan percikan dari mulutnya sementara itu menatap lekat-lekat pada bulu Valet di bahu Yang Ye. Selain itu, kakinya terus-menerus menggesek tanah seolah-olah ingin bergerak maju namun tidak berani melakukannya. Dark Beast, terutama Dark Beast yang tangguh mampu secara naluriah perhatikan ketika mereka menghadapi Dark Beast yang lebih kuat atau hal-hal yang berbahaya bagi mereka. Pada saat ini, Flameroar Lion ini merasakan bahaya dari bulu Valet. Yang Ye menatap bulu Valet dan tersenyum ketika berkata, "Little fellow, terserah kamu." Ming Valet mengangguk, dan kemudian sosoknya menyala dan langsung tiba di atas Flameroar Lion. Tepat ketika Ming Valet hendak melepaskan tekanannya, murid Yang Ye tiba-tiba mengerut. Ekspresinya berubah saat dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Pada saat ini, makhluk besar yang panjangnya lebih dari 30 meter dan lebih dari 60 meter sedang turun ke arahnya dan bulu Valet. Itu adalah Dark Beast yang terbang. Sosok Yang Ye melintas ke sisi Valet Ming, dan dia meraih lelaki kecil itu di tangannya sebelum dia menjalankan teknik langkah Gale dan melintas lebih dari 30 meter. Setelah itu, dia menatap Dark Beast yang terbang besar dengan ekspresi serius. Dark Beast yang terbang tidak mengejar Yang Ye dan Ming Valet, dan terus menurun perlahan. Ketika mendekati tanah, Yang Ye akhirnya melihat penampilan penuh itu, dan dia mengenalinya sebagai petir elang dari pegunungan Grand Myriad. Elang petir sangat besar dan dapat melintasi lebih dari 5.000 km dalam waktu setengah hari. Jika saat badai petir, kecepatannya akan lebih cepat karena bisa memanfaatkan energi petir. Adapun kekuatan tempurnya, itu sedikit lemah. Namun, karena itu bisa terbang, sehingga manusia dan Dark Beast di bawah alam roh tidak berdaya melawannya. Tiba-tiba, murid Yang Ye mengerut sementara energi yang dalam di tubuhnya tidak bisa membantu tetapi beredar. Karena baru sekarang dia menyadari bahwa seorang pemuda berjubah ungu kuat berdiri di punggung Lightning Eagle. Penampilan pemuda itu sangat tampan, dan jika bukan karena sosoknya yang kuat, orang akan berpikir bahwa dia adalah seorang sarjana yang ulung. Ketika elang petir turun ke tanah, Flameroar Lion di dekatnya segera berbaring di tanah. Tentu saja, itu tidak tunduk sebelum petir elang, dan itu menyerahkan sebelum pemuda yang berdiri di atas petir elang. Dark Beast Sape Shifted di Spirit Rank. Pikiran ini muncul di benak Yang Ye ketika dia menyaksikan adegan ini. Namun, dia dengan cepat membantah pemikiran ini. Itu tidak mungkin bagi Spirit Rank Dark Beast untuk muncul di Ascension Mountain Rank karena para ahli dari 6 kekuatan besar dan Grand Qin Empire tidak ada di sana untuk apa-apa. Karena dia bukan Spirit Rank Dark Beast, lalu apa yang terjadi? Yang Ye yakin bahwa pemuda ini jelas bukan manusia. Pemuda berjubah ungu berjalan perlahan dari belakang Lightning Eagle dan tiba di dekat Yang Ye. Dia melirik Yang Ye sebelum langsung mengabaikan Yang Ye, dan kemudian dia melihat bulu Valet di pelukan Yang Ye. Gumpalan ekspresi serius muncul di matanya ketika dia melihat Ming Valet, dan kemudian bibirnya terbuka ringan ketika riak hening melayang ke arah Ming Valet. Pada saat ini, Ming Valet tidak main-main dan nakal lagi.
Dia menatap pemuda berjubah ungu itu, mengarahkan cakar kecilnya pada singa Flameroar di sisi pemuda itu, dan kemudian menunjuk Yang Ye. Jelas apa artinya itu? Ekspresi pria muda itu berubah. Dia melirik Yang Ye sebelum perlahan-lahan menggelengkan kepalanya. Bulu ungu itu marah ketika melihat pria muda itu menggelengkan kepalanya. Dengan gelombang cakar kecilnya, seuntai cahaya ungu langsung tiba di depan pemuda itu. Ekspresi pemuda itu berubah sekali lagi. Dia mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan tangan sebelum meninju untaian cahaya ungu itu. Bang! Lampu valet tersebar. Orang kecil itu sangat marah. Sosoknya melayang ke udara sementara tekanan tak terlihat menutupi langit dan bumi saat menyelimuti pria muda dan dua Dark Beast lainnya. Murid valet berjubah pemuda itu mengerut ketika dia merasakan tekanan ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengambil beberapa langkah mundur. Dia menjerit keras saat dia meratakan telapak tangan kanannya dan menekannya ke depan. Setelah itu, dia tiba-tiba memutar telapak tangannya dan seutas aura yang menakutkan melonjak eksplosif untuk menahan tekanan Ming Valet. Namun, tekanan Ming Valet semakin kuat, dan itu menyebabkan pemuda itu mundur tanpa henti. Adapun Lightning Eagle dan Flameroar Lion di sisi pemuda itu. Pada saat ini, kedua Dark Beast ini rata di tanah sementara tubuh mereka bergetar hebat. Itu seperti hari kiamat telah turun ke atas mereka. Ketika dia melihat bulu ungu masuk ke pertempuran dengan pemuda itu, Yang Ye secara alami tidak berdiri diam. Dia tiba-tiba menginjak tanah dengan kaki kanannya dan menembak dengan eksplosif ke arah pemuda itu, dan dia tidak ragu-ragu untuk menarik pedangnya dan menebas begitu tiba di depan pemuda itu. Pria muda itu mendengus dingin ketika dia melihat Yang Ye menembak dengan eksplosif, dan gumpalan penghinaan melintas di matanya. Dia mengepalkan tangan kirinya menjadi tinju sebelum menghancurkannya ke arah Yang Ye. Dentang. Pedang roh valet bergetar hebat, dan kemudian mati rasa mulai menyebar ke seluruh lengannya. Yang Ye kaget di hatinya. Dia terkejut dengan betapa tangguhnya pertahanan pemuda ini. Karena serangannya sebenarnya tidak mampu menembus pertahanan pemuda itu. Tentu saja, dia belum memanfaatkan kekuatan penuhnya. Pria muda itu melirik Yang Ye dengan terkejut dan berkata, kekuatan seranganmu tidak buruk, tapi itu saja. Saat dia berbicara, tangan kirinya bergerak mundur, dan dia akan meluncurkan serangan ke Yang Ye. Namun, tepat pada saat ini, seuntai cahaya ungu tiba-tiba muncul di depannya. Untaian cahaya ungu yang muncul tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi pemuda itu berubah. Serangan ini benar-benar terlalu aneh, dan itu muncul begitu saja. Pemuda itu tidak punya pilihan selain menahan serangannya, melintas ke belakang, dan menghindari untaian cahaya ungu ini. Tepat ketika pria muda itu baru saja melintas lebih dari 10 meter ke belakang, seuntai cahaya ungu lagi muncul di depannya. Kali ini, ekspresi yang sangat serius dan terkejut muncul di matanya. Bukan hanya itu, tekanan yang tak terlihat bahkan dengan paksa menekannya. Meskipun kekuatan tekanan ini tidak pada tingkat yang tak tertahankan yang akan menyebabkan dia menjadi seperti dua Dark Beast lainnya di samping, itu membuatnya merasa sangat tidak nyaman seolah-olah lengan dan kakinya diikat. Pria muda itu tidak mengelak kali ini. Dia menghancurkan tinju kanannya ke depan untuk menghancurkan cahaya valet menjadi berkeping-keping. Namun, meskipun cahaya valet telah hancur berkeping-keping, dia telah diledakkan kembali oleh lebih dari 10 langkah juga. Jelas, cahaya ungu kali ini jauh lebih kuat dari yang terakhir. Pada saat yang sama, Yang Ye tiba di depan pemuda itu. Sama seperti sebelumnya, dia menghunus pedangnya dan menebas, dan tidak seperti yang terakhir, dia menggunakan seluruh kekuatannya selain pedang niatnya. Ketika dia melihat Yang Ye muncul di depannya lagi, pria muda itu mendengus dingin dengan jijik sebelum dia langsung mengecam tinjunya ke arah Yang Ye. Bang! Yang Ye mundur 6 langkah sementara pemuda itu mengambil 3 langkah. Namun, ekspresi pemuda itu telah berubah sekali lagi karena bekas luka merah darah telah muncul di kepalan tangannya. Pria muda berjubah ungu menatap Yang Ye dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, untaian cahaya ungu lainnya muncul di depannya. Tidak, itu banyak helai cahaya ungu. Pria muda itu marah. Dia menginjak kaki kanannya di tanah, dan tanah di bawah kakinya langsung runtuh. Dalam sekejap mata, area seluas lebih dari 30 meter dengan pemuda di tengah telah runtuh ke dalam lubang. Selain itu, banyak celah yang setebal lengan tak henti-hentinya menyebar dengan cepat ke sekeliling. Laki-laki muda itu, di sisi lain, telah mengandalkan kekuatan lawan untuk menembak seperti bola meriam, dan tubuhnya secara langsung menghancurkan untaian cahaya valet yang tak terhitung jumlahnya yang muncul di depannya. Setelah itu, kecepatannya tidak berkurang sama sekali saat dia menembak dengan eksplosif ke arah bulu valet. Jelas, dia tahu di mana masalahnya, dan dia akan terkekang selamanya kecuali dia berurusan dengan pria kecil misterius ini terlebih dahulu. Ekspresi Yang Ye berubah ketika dia melihat pria muda itu menyerang bulu valet, dan niat membunuh tiba-tiba muncul di matanya. Dia tidak ragu-ragu untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, dan pedangnya membawa seutas cahaya keemasan saat dia menikamnya ke arah pemuda itu. Ming Valet berkedip ketika melihat valet berjubah muda menyerang ke arahnya, dan sosoknya menyala dan langsung muncul di mana pemuda itu berdiri sekarang. Bab 196. Murid valet berjubah pemuda itu mengerut ketika dia melihat ini.
Itu teleportasi spasial yang sebenarnya. Pria muda itu tidak punya waktu untuk berpikir karena Yang Ye telah tiba di belakangnya, dan ekspresinya berubah buas ketika dia merasakan kedatangan Yang Ye. Dia berkata dengan marah, "Kamu mencari mati." Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu berbalik dan langsung mengayunkan tinjunya ke Yang Ye. Kali ini, pukulannya jauh lebih kuat dari pukulan yang dia pukul sebelumnya. Karena di mana-mana itu berlalu, udara benar-benar tersapu, dan kekosongan yang sangat jelas muncul di hadapannya. Ekspresi Yang Ye berubah ketika dia merasakan kekuatan dalam pukulan pemuda itu, dan gumpalan ekspresi ganas melintas di matanya. Energi mendalam di dalam tubuhnya melonjak tajam ke dalam Valet Spirit, dan dengan dorongan energi emasnya yang mendalam, cahaya keemasan yang menyilaukan berkedip pada Valet Spirit. Setelah itu, Yang Ye berteriak keras saat dia menikam pedangnya dengan paksa pada tangan pemuda itu. Bang! Pedang dan tinju bertabrakan dengan keras, dan gelombang kekuatan meletus dari titik tabrakan. Keduanya diledakkan kembali oleh pasukan, dan pemuda berjubah ungu itu hanya mundur beberapa langkah ketika beberapa helai cahaya valet tiba-tiba muncul di depannya. Ujung-ujung mulut pemuda itu berkedut ketika dia melihat pemandangan ini. Pertarungan ini benar-benar terlalu menyakitkan baginya. Meskipun cahaya ungu tidak dapat menimbulkan bahaya mematikan baginya, itu menyusahkan dan sulit untuk dihadapi. Selain itu, kekuatannya sangat luar biasa. Bahkan jika tubuh fisiknya tangguh, mungkin akan menyakitkan untuk ditabrak oleh beberapa orang. Tentu saja, intinya adalah bahwa itu merepotkan. Selain itu, dia hanya tidak berdaya melawan lelaki misterius itu karena tidak hanya lelaki kecil itu dapat mengeksekusi untaian cahaya ungu yang misterius itu, ia juga memiliki kemampuan misterius untuk berteleportasi dan tekanan misterius yang tak terlihat yang dapat dihasilkannya. Belum lagi ada manusia lain dalam pertempuran itu, dia bahkan tidak mau melawan lelaki misterius berwarna ungu itu dalam pertempuran 1 lawan 1. Mengapa? Karena dia hanya bisa menerima pemukulan dalam pertempuran. Setelah dia menghancurkan cahaya valet menjadi potongan-potongan dengan pukulan, pemuda itu buru-buru berkata, "Berhenti." Ming Valet tidak peduli tentang ini dan akan melambaikan cakar kecilnya, namun dihentikan oleh Yang Ye. Ming ungu itu melotot ke arah pemuda itu, dan kemudian sosoknya melintas sebelum tiba di depan elang petir dan singa flameroar yang terbaring rata di tanah. Si kecil benar-benar mengabaikan apakah kedua Dark Beast ini mau, dan itu melambaikan cakarnya, menyebabkan seuntai cahaya ungu menyelimuti kedua kolosi ini dan membawanya ke vortex dantian Yang Ye. Yang Ye bingung apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat adegan ini. Di sisi lain, ekspresi pemuda valet berjubah itu berubah dengan keras. Bagaimana kedua Dark Beast King Rank itu lenyap? Dia melirik bulu valet sebelum dia memandang Yang Ye dan berkata, "Ini sangat misterius. Aku belum pernah melihat klan Dark Beast di Kekaisaran Dark Beast. Tetapi ia memiliki tekanan garis darah, dan tekanan ini bahkan lebih hebat daripada tekanan garis darah dari Skyhow Demon Wolf Clan yang memiliki garis keturunan Beast Divine. Manusia, ceritakan persis apa asalnya." Petik 2. Menurut rumor, hanya Spirit Rank Dark Beast yang bisa berbentuk manusia. Anda belum berada di Spirit Rank belum mengambil bentuk manusia. Mengapa demikian? Yang Ye menjawab dengan sebuah pertanyaan. Wajah pemuda itu tenggelam, dan dia berkata dengan suara rendah, "Manusia, aku mengajukan pertanyaan di sini." Yang Ye mendengus dingin. Dengan membalik pergelangan tangannya, dia menjepit Valet Spirit di tanah dan berkata, "Jangan menggunakan nada bertanya seperti itu padaku. Saya tahu Anda tidak takut pada kami, tetapi juga sama bagi kami. Jika Anda tidak dapat meluruskan mentalitas Anda, lalu kita bisa bertarung lagi." Petik 2. Kamu, pria muda itu berkata dengan jijik, "Jika kamu tidak memiliki anak kecil itu di pundakmu, apakah kamu bahkan memiliki kualifikasi untuk menantangku? Manusia, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Saya akan memberitahu Anda untuk terakhir kalinya, memberitahu saya apa yang ingin saya ketahui, dan saya akan menyisihkan hidup Anda karena pertimbangan untuk itu. Jika tidak, huff." Dengan menggerakkan pergelangan tangannya, Yang Ye menyingkirkan Valet Spirit, dan kemudian dia menepuk-nepuk bulu Valet dan berkata, "Patuh dan perhatikan. Tidak membantu perhatikan bagaimana saya menghadapinya." Begitu dia selesai berbicara, sosok Yang Ye melintas, dan dia menembak dengan eksplosif ke pemuda itu. Yang Ye tidak marah sama sekali oleh penghinaan dan pengabaian pria muda itu. Karena dia tahu bahwa Dark Beast hanya menghormati kekuatan. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan, maka secara praktis mustahil untuk membuat Dark Beast menghormati seseorang. Tentu saja, dia tidak mengambil inisiatif untuk menyerang karena dia ingin pemuda itu menghormatinya. Dia ingin melihat seberapa jauh jarak dalam hal kekuatan fisik dan pertahanan antara dia dan jenius mengerikan Kekaisaran Dark Beast. Yang Ye tidak menahan diri juga tidak berani menahannya. Energi emasnya yang mendalam melonjak hebat di dalam tubuhnya, dan cahaya kemasan samar muncul di lengannya. Pria muda itu mendengus dingin dengan jijik ketika dia melihat tindakan Yang Ye. Teknik pedang manusia ini tidak buruk. Jika dia menggunakan pedang, maka mungkin dia akan sedikit merepotkan untuk dihadapi. Namun, dia telah meninggalkan pedangnya untuk kepalan tangannya. Bukankah dia mencari kematian?
Ketika dia tiba di depan pemuda berjubah ungu, Yang Ye tidak membuat gerakan mewah, dan seperti yang dilakukan pemuda itu sebelumnya, dia menghancurkan tinjunya. Itu sederhana dan langsung. Respons pemuda itu juga sangat langsung dan sederhana, dan dia menghancurkan tinjunya juga. Persis seperti itu, dua tinju bertabrakan. Bang! Bang yang teredam bergema saat tanah tempat mereka berdiri langsung hancur berkeping-keping. Setelah itu, Yang Ye mundur 10 langkah sementara pemuda itu hanya mundur 3 langkah. Namun, tatapan pemuda itu terhadap Yang Ye tidak dipenuhi dengan penghinaan seperti beberapa saat sebelumnya, dan hanya ada kejutan dan rasa ingin tahu di sana sekarang. Yang Ye menggelengkan kepalanya ketika dia melihat bahwa dia mundur 10 langkah. Kekuatan fisikku masih jauh lebih rendah daripada para jenius mengerikan kekaisaran Dark Beast ini. Sepertinya jika aku punya waktu setelah ini, aku harus pergi menemui penatuamu untuk meningkatkan kekuatan dan pertahanan fisikku. Pemuda berjubah ungu menatap Yang Ye ketika dia berkata, manusia, aku meremehkanmu barusan. Aku tidak pernah menyangka kekuatan fisikmu sudah setara dengan King Rank Dark Beast dari Dark Beast Empire-ku. Bagaimana Anda mencapainya? Apakah itu penting? Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh, dan kemudian sosoknya maju dengan eksplosif sekali lagi. Orang ini adalah rekan sparring yang hebat, dan dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan lain jika dia membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Jadi, dia secara alami tidak berniat berhenti setelah hanya melakukan tes kecil. Meskipun tubuh fisikmu sebanding dengan King Rank Dark Beast dari Dark Beast Empire-ku, itu masih terlalu lemah menurutku. Ketika dia selesai mengucapkan kata-kata ini, pemuda itu melangkah maju sementara kakinya sedikit melengkung. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba menginjak tanah, dan sosoknya melompat untuk tiba di atas Yang Ye sebelum dia mengangkat kaki kanannya dan menghancurkannya dengan paksa pada Yang Ye. Energi mendalam emas Yang Ye melonjak ke dalam tinjunya, dan kemudian dia berteriak keras saat dia dengan cepat melemparkan tinjunya ke atas. Dengan dorongan dari energi emasnya yang mendalam, tinju Yang Ye seperti tinju emas yang sangat menyilaukan. Tentu saja, kekuatannya juga sangat menakutkan, dan dimanapun tinjunya berlalu, suara ledakan udara bergema. Bang! Serangan mereka bertabrakan, dan itu menyebabkan tanah goncang hebat. Pada saat berikutnya, kaki Yang Ye langsung ditekan ke tanah, dan dengan Yang Ye sebagai pusatnya, banyak celah tebal dan besar dengan cepat menyapu ke arah sekitarnya. Pada saat ini, ekspresi Yang Ye sangat khusyuk. Karena ketika kaki pemuda itu menekan tinjunya, dia merasa itu bukan kekuatan satu orang sama sekali, dan rasanya seperti beban gunung. Jika dia tidak memiliki dorongan dari energi emas yang mendalam, maka hanya kekuatan fisik dan pertahanannya akan sama sekali tidak cukup untuk menahan satu tendangan dari pemuda berjubah ungu ini. Tepat ketika dia akan mengerahkan kekuatan sekali lagi, Yang Ye tiba-tiba berteriak dengan eksplosif dan menembak dengan eksplosif dari tanah sambil mendorong pemuda ungu berjubah itu. Pria muda itu mendengus dingin dan mengerahkan kekuatan sekali lagi, menyebabkan Yang Ye yang bergerak ke atas untuk langsung ditekan sekali lagi. Bang! Seiring dengan ledakan besar, seluruh tubuh Yang Ye hancur ke tanah sekali lagi. Pria muda itu akan menindaklanjuti dengan serangan lain. Namun, dia sepertinya telah memikirkan sesuatu dan melirik ke Ming Valet. Kelopak matanya berkedut ketika dia melihat bulu ungu itu menatapnya dengan tatapan bermusuhan. Dia ragu-ragu sejenak dan tidak menindaklanjuti dengan serangan lain pada akhirnya. Dia hanya mendengus dingin sebelum dia melompat ke samping karena dia benar-benar tidak mau menyinggung lelaki kecil misterius ini. Bang! Yang Ye muncul dari tanah. Pada saat ini, dia dalam kondisi yang sangat memalukan. Rambut dan seluruh tubuhnya ditutupi tanah. Tapi untungnya, tidak ada luka di tubuhnya. Aku hanya menggunakan 60% dari kekuatanku sekarang. Pria muda itu menatap Yang Ye dan berbicara dengan acuh tak acuh. Lagi pula, aku masih belum mengambil wujud asliku. Yang Ye mengangguk dan berkata, saya harus mengakui bahwa jika itu dalam hal kekuatan dan pertahanan fisik, maka Anda jauh lebih kuat dari saya. Namun, mari kita bertarung nyata sekarang. Begitu dia selesai berbicara, Valet Spirit muncul di telapak tangannya dengan gerakan memutar. Pada saat yang sama, seutas pedang maksud melonjak dan menyelimuti pria muda itu. Ketika dia merasakan inten pedang Yang Ye, ekspresinya berubah, dan dia berkata, pedang maksud, itu sebenarnya pedang maksud. Manusia, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu barusan. Tetapi jika Anda bermaksud mengalahkan saya dengan SWOT inten, izinkan saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda terlalu naif. Petik 2. Bab 197-197. Ketika Yang Ye memegang pedang dan memanfaatkan SWOT inten, auranya yang mengesankan menjadi sangat ganas. Beberapa helai lampu pedang emas kadang-kadang akan menembak keluar dari Valet Spirit dan turun ke tanah. Setiap kali ini terjadi, beberapa lubang hitam pekat akan muncul di tanah. Teknik energi split SWOT. Di tengah teriakan nyaring, Yang Ye memegang Valet Spirit di tangannya saat dia membantingnya ke arah pemuda berjubah ungu dari jauh. Dalam sekejap, dua helai emas pedang Qi melontarkan ledakan dari ujung roh Valet. Pada saat yang sama, sosoknya melintas, dan banyak bayangan ditinggalkan oleh pedangnya ketika dia melesat ke arah pemuda berjubah ungu itu.
Mungkin orang lain akan berharap untuk tidak lebih dari memiliki pertempuran jarak jauh ketika menghadapi Dark Beast, tetapi menurut Yang Ye, dia lebih cocok untuk pertempuran jarak pendek. Mengapa? Karena kekuatannya bisa menembus pertahanan lawannya. Dengan dorongan pedang maksudnya, untaian pedang emas Qi tumbuh lebih tajam dan lebih cepat. Dalam waktu kurang dari satu tarikan nafas, pedang Qi telah menempuh jarak sekitar 30 meter dan tiba di hadapan pemuda itu. Pria muda itu mendengus dingin sebelum melakukan pukulan sederhana. Bang! Pedang emas Yang Ye Qi langsung menyebar ke udara, sedangkan, ekspresi pria muda itu sedikit berubah. Karena dua bekas luka merah darah telah muncul di tangannya. Seperti yang diharapkan dari SWOT Inten, itu benar-benar tajam. Pria muda itu berbicara dengan suara rendah, dan kemudian sosoknya melintas ke arah Yang Ye. Yang Ye mengungkapkan ekspresi kejam ketika dia melihat pria muda itu menyerang dengan eksplosif, dan dia menghunus pedangnya dan dengan cepat menebasnya ke pemuda itu. Pada saat ini, Violet Spirit mengungkapkan kekuatan yang benar-benar menakutkan dengan dorongan dari Yang Ye SWOT Inten dan energi emas yang mendalam. Itu cepat ke titik itu meninggalkan banyak afterimages material yang tampaknya, dan itu tangguh ke titik bahkan ruang beriak sedikit sebelum itu. Pria muda itu tidak menghindari serangan ini, juga tidak mencoba untuk memblokirnya. Dia membiarkannya menebas ke arah kepalanya sementara tinjunya meledak langsung ke dada Yang Ye. Dia berniat untuk menukar hidupnya dengan nyawaku. Pertanyaan ini hanya terlintas di benak Yang Ye. Dia tentu saja tidak percaya bahwa pemuda itu akan membuat langkah bodoh seperti itu. Karena bukan itu, maka pemuda itu cukup percaya diri dalam pembelaannya. Ketika dia memikirkan sampai di sini, Yang Ye meningkatkan kekuatan yang dia lakukan. Dia menolak untuk percaya bahwa pertahanan kepala pemuda itu akan sangat tangguh sehingga bisa menahan serangan darinya yang didorong oleh energi emas yang mendalam dan tingkat 1 SWOT Inten. Dentang. Serangan pedang Yang Ye menyerang langsung ke kepala pemuda itu. Namun, adegan yang diharapkan dari pria muda itu, kepala terbelah menjadi dua tidak terjadi. Sebaliknya, pedang Yang Ye bahkan dipantulkan kembali. Bang! Tepat pada saat ini, tangan pemuda itu memukul dengan kuat ke dada Yang Ye. Ekspresi Yang Ye berubah dengan keras ketika dia dipukul olehnya, dan tubuhnya langsung melengkung seperti busur. Kakinya menggores tanah saat sosoknya meledak terbang, dan ia terbang hampir 60 meter sebelum akhirnya berhenti. Pada saat ini, gumpalan darah perlahan mengalir dari sudut mulut Yang Ye. Di sisi lain, tanda sedalam 1 sentimeter mengejutkan muncul di dahi pemuda itu. Namun, tidak ada darah yang mengalir darinya. Pria muda itu menatap Yang Ye, dan untuk pertama kalinya, ada kesungguhan di matanya. Dia berkata, pertahanan terkuat klan Kerabaja saya terletak di kepala kita. Bahkan seorang ahli rilem spirit manusia akan merasa sulit untuk menyakiti kepalaku, namun aku tidak pernah berharap bahwa kamu akan dapat mengatasi pertahananku. Tidak ada keraguan bahwa itu terkait dengan pedang maksud, tapi saya pikir energi emas Anda yang paling dalam layak untuk penghargaan juga. Apakah energi mendalam emas Anda itu adalah energi mendalam legendaris dari 5 elemen yang dimiliki manusia? Sementara pemuda itu berbicara, Yang Ye dengan jelas memperhatikan bahwa tanda yang ditinggalkannya di kepala pemuda itu telah menghilang. Pada saat ini, kepala pemuda itu telah sembuh sepenuhnya, dan penemuan ini menyebabkan ekspresi Yang Ye menjadi khusyuk sekali lagi. Jadi dia dari Kerabaja. Tidak heran kekuatannya begitu hebat. Yang Ye sedikit mengangguk dan berkata, energi yang mendalam saya bukan salah satu dari 5 elemen energi yang mendalam. Ini adalah varian energi yang mendalam. Tapi kekuatannya tidak kalah dengan energi mendalam dari 5 elemen. Petik 2. Itu bukan energi yang mendalam dari 5 elemen. Pria muda itu terpana, dan kemudian dia mengangguk ringan dan berkata, itu tidak penting lagi. Baiklah, manusia, kamu bisa bertanya padaku juga. Saya percaya bahwa kami berdua memiliki banyak pertanyaan untuk saling bertanya. Petik 2. Yang Ye merenung dalam-dalam sejenak sebelum dia berkata, menurut rumor, jenius luar biasa mengerikan telah muncul di kekaisaran Dark Beast Anda. Apakah Anda lebih tangguh, atau bukan? Petik 2. Kelopak mata pemuda itu berkedut ketika dia mendengar ini. Dia tetap diam untuk sesaat sebelum dia berkata, dia. Kali ini, kelopak mata Yang Ye yang berkedut. Kekuatan pemuda berjubah ungu ini sudah sangat tangguh, dan pemuda itu bahkan belum kembali ke bentuk aslinya. Jika pemuda itu kembali ke bentuk aslinya, maka mungkin Yang Ye akan perlu menggunakan tingkat 2 pedangnya maksud untuk dapat melawan pemuda ini. Tapi seorang ahli seperti itu sebenarnya mengaku lebih lemah dari jenius lain itu. Seberapa hebat jenius itu? Pemuda berjubah ungu itu melirik Yang Ye dan berkata, aku tahu kamu tidak memanfaatkan kekuatan penuhmu sekarang. Tetapi saya dapat memberitahu Anda bahwa jika Anda bertemu dengannya, maka Anda pasti akan kalah. Tidak, kamu pasti akan mati. Apakah begitu? Yang Ye tidak setuju atau tidak setuju. Dia tidak sombong tapi dia benar-benar tidak perlu takut pada siapapun yang berada di dunia kultivasi yang sama seperti dia. Pria muda itu tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan dia melirik ke bulu Valet dan berkata, tentu saja, kamu mendapatkan bantuannya. Jadi bahkan dia tidak akan dapat melakukan apapun untuk Anda. Jika itu membuatku sibuk dari samping sementara kamu bertarung dengan seluruh kekuatanmu,
maka aku mungkin tidak punya pilihan selain melarikan diri. Petik 2. Yang Ye menunjuk ke bulu valet di bahunya dan berkata, bagaimana jenius mengerikan dari Kekaisaran Dark Beast Anda bila dibandingkan dengan itu. Ming Valet berkedip sebelum menatap pemuda itu, dan kemudian melambaikan cakar kecilnya sementara cahaya valet redup berkedip pada mereka. Kelopak mata pemuda itu berkedut. Dia merenung dalam-dalam sejenak sebelum berkata, jika itu dari segi kekuatan, maka dia lebih tangguh. Tetapi jika itu dalam hal misterius dan tidak biasa, maka orang kecil di bahu Anda lebih unggul. Tapi aku percaya bahwa tidak masalah apakah itu manusia atau Dark Beast di bawah Spirit Realm, keduanya tidak akan mau bertarung dengan anak kecil itu di pundakmu. Petik 2. Yang Ye tidak bisa menahan tawa ketika mendengar ini. Memang belum lagi yang lain. Bahkan aku tidak mau melawan lelaki kecil itu. Benar-benar lelucon. Perkelahian dengan si kecil pasti akan menjadi pertarungan di mana aku hanya bisa menderita. Dengan kemampuan misterius pria kecil itu untuk berteleportasi, hanya seorang ahli realm tinggi yang bisa mengejar ketertinggalannya. Tepat pada saat ini, pemuda itu tiba-tiba berkata, menurut rumor, jenius mengerikan yang dikatakan paling mungkin menjadi dewa perang telah muncul di dunia manusia Anda. Apakah ini benar? Yang Ye mengangguk dan berkata, ada orang seperti itu. Dia adalah murid sekolah asal bernama Yuan Tong. Namun, saya belum pernah bertemu dengannya sebelum dia berjalan dari Grand Qin Empire ke Ascension Mountain Range, dan dia tidak memanfaatkan formasi teleportasi. Adapun kekuatannya, aku juga tidak tahu. Petik 2. Pria muda itu berkata, saya menerima berita bahwa seorang manusia membantai Dark Beast King Reng dari Kekaisaran Dark Beast saya di pegunungan sekitar 500 km ke selatan tempat ini. Tidak ada satupun King Reng Dark Beast yang ia temui yang mampu bertahan darinya, dan bahkan ada beberapa yang langsung dimusnahkan. Saya kira dia jenius dari sekolah asal bernama Yuan Tong. Aku akan bergegas, tapi aku tidak pernah menyangka akan bertemu denganmu. Petik 2. Yang Ye tiba-tiba berkata, kamu sepertinya tidak benar-benar memusuhi manusia. Hubungan antara manusia dan Dark Beast selalu mengerikan, dan itu adalah pengetahuan umum. Namun, Dark Beast Sapeshifted ini tampaknya tidak memiliki niat jahat padanya. Pria muda itu melirik ke bulu valet, dan kemudian dia berkata, selain itu dalam legenda, aku belum pernah melihat King Reng Dark Beast mengambil inisiatif untuk tinggal di sisi manusia. Terlebih lagi, itu adalah Dark Beast King Reng yang misterius dan tidak biasa sehingga bahkan aku tidak tahu latar belakangnya. Karena ia telah memilih untuk mengikutimu, maka aku menganggap kamu bukan manusia yang membunuh Dark Beast tanpa pandang bulu. Petik 2. Hanya karena itu, Yang Ye tercengang. Pria muda itu melirik Yang Ye dengan acuh tak acuh dan berkata, jika bukan karena itu, maka aku akan membunuhmu terlepas dari apakah kamu membunuh Dark Beast tanpa pandang bulu. Yang Ye tersenyum dan berkata, itu cukup jujur padamu. Saya punya satu pertanyaan lagi. Hanya Spirit Rank Dark Beast yang dapat mengambil bentuk manusia, namun kamu telah berubah bentuk tanpa mencapai Spirit Rank. Mengapa? Pria muda itu melirik ke bulu valet, ragu-ragu sejenak, dan kemudian berkata, Sapeshif Heart. Dark Beast dapat mengambil bentuk manusia terlebih dahulu dengan Heaven Rank Sapeshif Heart tingkat rendah. Petik 2. Peringkat surga tingkat rendah. Sudut mulut Yang Ye berkedut karena bahkan dia mungkin tidak bisa mendapatkan harta sebanyak itu. Sepertinya saya hanya bisa menunda transformasi si kecil ke dalam bentuk manusia. Tapi itu sangat disayangkan. Saya ingin melihat bagaimana orang kecil itu akan merawatnya dalam bentuk manusiawi. Bisakah kamu memberitahuku kemana kedua orang itu pergi? Yang Ye ragu-ragu sejenak, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya dan berkata, maaf, tapi aku tidak bisa memberitahumu. Tapi jangan khawatir, berada di sisiku, benar, maksudku berada di sisi si kecil pasti lebih baik daripada berada di sisimu. Petik 2. Bab 198. Pemuda berjubah ungu itu melirik ke arah bulu valet sebelum dia berbalik dan mulai berjalan ke arah selatan. Namun, dia hanya mengambil beberapa langkah sebelum dia tiba-tiba berhenti dan berkata, aku punya perasaan bahwa pertempuran besar akan terjadi antara kamu manusia dan kita Dark Beast. Karena seseorang yang dapat memerintah semua jenius lain telah muncul di kedua sisi. Saya hanya berharap bahwa kita tidak akan menjadi musuh pada saat itu. Begitu dia selesai berbicara, pemuda itu tidak tinggal di sini lagi dan menghilang ke kejauhan. Yang Ye memegang pria kecil itu di tangannya saat dia tersenyum. Dia tahu bahwa pemuda itu tidak berbicara kepadanya tetapi Ming Valet. Memang, jika orang kecil itu berdiri di sisi manusia, maka selain beberapa Dark Beast King Reng, bagaimana bisa Dark Beast King Reng lainnya bertarung sambil menderita tekanan yang dipancarkannya? Mereka bisa saja mengirimkan. Setelah pemuda itu pergi, Yang Ye membiarkan petir elang dan Flameroar Lion keluar, dan ketika dia menatap dua kolosi ini, matanya bersinar sementara senyum menutupi wajahnya. Saat ini, ia memiliki 9 Dark Beast peringkat raja. 9. Gagasan macam apa itu? Tentu saja, itu masih terlalu sedikit menurut pendapatnya. Mengapa? Karena musuhnya adalah Istana Bunga. Belum lagi 9 Dark Beast peringkat King, bahkan 90 tidak akan berguna. Ketika dia berpikir sampai sini, senyum di wajah Yang Ye berangsur-angsur menghilang,
dan dia berkata dengan suara rendah, aku masih terlalu lemah pada akhirnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia benar-benar tidak bisa melawan Istana Bunga. Meskipun dia yakin dengan kemampuannya untuk mengguncang Istana Bunga di masa depan, tetapi apakah ibunya bisa menunggu sampai saat itu? Jawabannya adalah tidak. Sederhananya, dia harus merebut peringkat 1 di Ascension Ranking. Karena hanya dengan melakukan itu dia akan bisa mendapatkan token kenaikan, dan hanya dengan begitu dia bisa membeli dirinya sendiri lebih banyak waktu. Yang Ye menarik napas dalam-dalam sementara cahaya dingin melintas di matanya, dan dia mengungkapkan ekspresi tegas saat dia berkata dengan suara rendah. Yang pertama dalam peringkat kenaikan. Aku akan membunuh siapapun yang menghalangi jalanku. Dentang. Tepat pada saat ini, Valet Spirit tiba-tiba memancarkan pedang melolong, dan kemudian seuntai cahaya ungu tiba-tiba melonjak keluar dari dalamnya dan menyelimuti Yang Ye. Peristiwa tiba-tiba dan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Ming Valet yang tinggal di bahu Yang Ye berubah. Itu berkedip sebelum sosoknya berkedip, dan langsung keluar dari selubung cahaya ungu itu. Di sisi lain, Yang Ye bahkan tidak ragu-ragu untuk menggunakan pedang intennya, menyebabkannya melonjak dan meledak menuju lapisan cahaya Valet. Namun, cahaya Valet hanya bergetar namun tidak hancur. Murid Yang Ye mengerut karena dia telah menggunakan tingkat 2 pedang intennya sekarang. Yang Ye menutup matanya sedikit dan membuang semua pikiran yang mengganggu dalam benaknya. Tepat ketika dia hendak memanfaatkan jantung pedang Enlightened-nya, pedang roh Valet di tangannya tiba-tiba berjuang bebas dari genggamannya, dan itu berubah menjadi seuntai cahaya Valet yang melesat ke langit dan berputar di atasnya. Tiba-tiba, Yang Ye memasuki kondisi yang aneh. Ming Valet yang akan melambaikan cakar kecilnya tiba-tiba berhenti ketika menyaksikan adegan ini, dan kemudian seuntai cahaya aneh melintas di pupil violetnya. Pakaian Yang Ye berangsur-angsur mulai berkibar tanpa angin sementara kekuatan yang tak terlihat tampaknya mengamuk di sekitarnya. Karena dengan dia sebagai pusatnya, batu-batu di area lebih dari 10 meter terus-menerus hancur berkeping-keping, dan dalam waktu kurang dari 1 tarikan nafas, kepingan-kepingan telah diubah menjadi tumpukan bubuk. Di sisi lain, pedang roh Valet yang berputar di atasnya tampak bersorak, dan helai cahaya ungu tanpa henti berkedip-kedip untuk muncul di atasnya. Bulu kecil itu sudah lebih dari 30 meter jauhnya. Karena pada saat ini, area di sekitar Yang Ye tampak seperti ladang potong, dan apapun di dalam area itu akan dipotong menjadi bubuk. Waktu berangsur-angsur berlalu. Dalam sekejap mata, Yang Ye telah berdiri di sini dari pagi hingga siang hari. Suatu kekuatan yang tak terlihat menyelimuti area di sekelilingnya setiap saat, sedangkan, area yang dia berdiri berantakan total dan banyak alur yang dalam menutupi tanah. Valet Spirit masih berputar-putar di atasnya sementara mata rantai ungu menatap lekat-lekat padanya dari kejauhan, dan hanya kilatan cahaya aneh yang sesekali muncul di matanya. Sama seperti ini, Yang Ye berdiri di sana sampai malam, lalu berdiri dari malam sampai siang. 3 hari kemudian, jika Yang Ye bangun sekarang, dia akan melihat bahwa Valet Spirit sudah sedikit berbeda sekarang. Pada saat ini, itu sedikit lebih besar dari sebelumnya sementara intensitas warnanya meningkat. Perubahan terbesar adalah kualitasnya karena Valet Spirit adalah pedang peringkat bumi yang bermutu tinggi sekarang. Pada pagi hari-hari keempat, Yang Ye berada dalam masalah karena manusia yang mendalam telah tiba di sini. Itu total 4 orang yang telah tiba. 3 pria dan seorang wanita. Mereka semua mengenakan jubah putih bulan sementara karakter kecil, Yue, tertulis di bahu kiri mereka. Ini adalah simbol dari Sekte Bright Moon. Ketika memperhatikan keempat orang ini, cakar kecil dari Valet Ming langsung berkedip dengan cahaya Valet yang redup. Namun, tidak mengambil inisiatif untuk menyerang dan hanya menatap mereka berempat. Mereka berempat menatap Yang Ye, dan setelah beberapa saat, satu-satunya wanita di tanah berkata kepada pria yang memimpin kelompok itu, kakak senior King Min, aku mengenalinya. Dia jenius dari sekte pedang yang disebut Yang Ye. Alis pria bernama King Min terangkat saat dia berkata, itu Yang Ye yang membunuh seorang ahli rilem raja. Wanita itu mengangguk ringan dan berkata, menurut rumor, dia bertarung dengan seorang ahli rilem spirit. Tapi saya tidak tahu apakah itu benar. Dia bertarung dengan seorang ahli rilem spirit. King Min sedikit kelihatan tersentuh, tetapi dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, membunuh seorang ahli rilem raja seharusnya benar karena semua murid dari 6 kekuatan besar memiliki kemampuan untuk melampaui alam dan membunuh musuh mereka. Namun, rumor tentang dia bertarung dengan seorang ahli rilem spirit tidak terdengar dapat diandalkan. Karena bahkan saya tidak percaya diri dengan kemampuan saya untuk bertarung dengan seorang ahli rilem spirit. Wanita itu menggelengkan kepalanya dan berkata, mari kita tidak memperhatikannya lebih jauh lagi. Kakak senior, mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan cepat. Yuan Tong Sekte asal sudah mengeluarkan panggilan selama sehari, dan mungkin akan buruk jika kita terlambat. King Min tidak berbicara dan hanya menatap Valet Spirit yang berputar di atas Yang Ye. Setelah beberapa saat, gumpalan keserakahan muncul di matanya sebelum dia berkata dengan suara rendah. Dia tampaknya maju sekarang. Ekspresi wanita itu berubah ketika dia mendengar ini, dan kemudian dia berkata, kakak senior, kita sama sekali tidak boleh.
Sekte Pedang memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Bright Moon kami. Jika kita memanfaatkannya pada saat ini, maka itu pasti akan menyebabkan kita menjadi musuh dengan Sekte Pedang. Meskipun Sekte Bright Moon kami tidak takut dengan Sekte Pedang, benar-benar tidak perlu untuk itu. Salah seorang pria di samping berkata, Saudari Junior King Lian benar. Sekte Bright Moon kami telah bergabung dengan Sekte Pedang untuk menghadapi musuh kami di beberapa kesempatan. Kita seharusnya tidak mengambil keuntungan darinya ketika dia maju. Kita harus bertemu dengan saudara senior King Ming sebagai gantinya, dan kemudian berkumpul dengan semua manusia yang mendalam lainnya di Cloudfall Gorge. King Min berkata dengan suara rendah. Apakah kalian semua melihat pedang itu? Tidak ada yang mengendalikannya, namun ia bisa berputar di udara dengan sendirinya. Ini menyatakan bahwa ia memiliki roh pedang. Terlebih lagi, menurutku kualitasnya tidak di bawah kelas rendah Earth Rank dan bahkan mungkin menjadi pedang Earth Rank kelas menengah. Selain itu, dengan kekuatannya, dia pasti telah membunuh sejumlah besar King Rank Dark Beast. Saya tidak ingin melepaskan kesempatan seperti itu. Ketika mereka mendengar King Min, tiga lainnya di belakangnya menatap pedang yang berputar di atas Yang Ye. Selain King Lian, mata dua pria lainnya mengungkapkan cahaya keserakahan. King Lian menghela nafas, dan kemudian dia berkata, jumlah murid dari Sekte Pedang yang telah berpartisipasi dalam peringkat kenaikan jauh melebihi Sekte Bright Moon kami. Jika kita bergerak melawannya hari ini, maka kita pasti akan menyinggung para murid dari Sekte Pedang. Pada waktu itu, petik 2. Tepat pada saat ini, King Min tiba-tiba menyela King Lian dan berkata, jika murid-murid lain dari Sekte Pedang hadir di sini, maka kita secara alami tidak akan bergerak melawannya. Namun, bahkan Anda sudah memperhatikan bahwa dia sendirian sekarang. Apalagi, dia bahkan berada di tengah-tengah terobosan. Jika kita berempat menyerang sekarang, maka kita pasti akan bisa membunuhnya dengan satu serangan. Petik 2. King Lian ingin berbicara lebih jauh tetapi salah satu pria di sisinya tiba-tiba berkata, kakak senior King Min benar. Ini adalah kesempatan, dan kita tidak bisa membiarkannya lewat begitu saja. Itu adalah pedang peringkat bumi. Bahkan Sekte Bright Moon kami tidak memiliki banyak harta peringkat bumi. King Min mengangguk ketika mendengar ini, dan kemudian dia tidak memperhatikan King Lian lagi dan berkata, mari kita bergerak bersama dan berusaha untuk membunuhnya dengan satu pukulan. Ingatlah bahwa ia tidak dapat diizinkan untuk melarikan diri. Saat dia berbicara, dia memimpin serangan dan melaju ke arah Yang Ye, dan pada saat yang sama ketika dia bergerak, dua pria lainnya di belakangnya buru-buru menggunakan teknik gerakan mereka untuk mengikutinya. King Lian ragu-ragu sejenak namun tidak menyerang pada akhirnya. Bukan karena dia baik hati, dan itu sebenarnya karena itu tidak perlu. Meskipun dia tidak ingin bergerak melawan murid dari Sekte Pedang ini, itu bahkan lebih mustahil baginya untuk membuat gerakan melawan para murid dari Sekte sendiri demi murid dari Sekte Pedang. Tepat pada saat ketiga murid dari Sekte Bright Moon bergerak, tiga helai cahaya ungu tiba-tiba muncul di depan mereka dan menghalangi jalan mereka. Helai cahaya ungu yang muncul tiba-tiba ini menyebabkan ekspresi mereka berubah dengan kasar. Reaksi King Min sangat cepat. Saat cahaya valet muncul, dia buru-buru menggunakan teknik gerakannya untuk bergerak lebih dari 10 meter ke kiri dan menghindari cahaya valet. Namun, dua murid lainnya di sisinya tidak begitu beruntung. Cahaya valet meledak ke mereka, dan mereka tewas di tempat. Ekspresi King Lian dan King Min berubah dengan kasar, dan kemudian, untuk pertama kalinya, mereka menatap lelaki kecil yang mereka abaikan sebelumnya. Bab 199. Ming Valet menyala dan tiba sekitar 10 meter sebelum King Min, dan kemudian melambaikannya cakar kecil. Seuntai cahaya ungu langsung muncul di depan King Min. Kali ini, si kecil tidak berhenti, dan ia melambaikan cakar kecilnya dengan cepat dan tanpa henti. Hanya dalam 2 napas waktu, hampir 10 helai cahaya ungu telah muncul, namun lelaki kecil itu masih belum berhenti. King Min ngeri ketika dia melihat hamparan cahaya ungu yang muncul di depannya. Untungnya, dia tidak kehilangan kemampuannya untuk bereaksi, dan dia dengan tergesa-gesa menggunakan penghalang energi mendalam miliknya. Setelah itu, energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak eksplosif untuk membentuk perisai energi berbentuk bulan di depannya. Bang! Ledakan mengejutkan dunia bergema. Perisai energi berbentuk bulan bergetar sedikit sebelum meledak berkeping-keping dalam sekejap mata. Setelah itu, untaian cahaya ungu yang tak terhitung jumlahnya meledak langsung ke penghalang energi mendalam King Min. Bang! Ledakan lain bergema, dan kemudian gelombang udara menyapu. King Min adalah yang pertama menanggung bebannya, dan dia meledak terbang. Namun, tepat pada saat sosok King Min terbang mundur, seuntai cahaya ungu tiba-tiba muncul di belakangnya. King Lian kaget ketika dia menyaksikan adegan ini. Awas! Petik 2. King Min bingung dengan ini. Pada saat berikutnya, dia merasakan aura energi di dalam untaian cahaya ungu, dan ekspresinya langsung berubah dengan keras. Namun, dia tidak dapat mengelak pada saat ini, dan dia hanya bisa menggunakan tubuhnya untuk bertabrakan langsung dengannya. Bang! Sebelumnya, King Min terbang mundur, dan sekarang, itu maju sebagai gantinya. Namun, seperti sebelumnya, seuntai cahaya valet lain muncul di depannya saat gerakan sosoknya meledak ke depan.
Pada saat ini, mata King Min yang terluka berat dipenuhi dengan kejutan dan kengerian. Dia tahu bahwa jika dia dikejutkan oleh untaian cahaya ungu ini sekarang, maka dia akan langsung binasa. Namun, waktunya tidak pada akhirnya. Karena wanita bernama King Lian itu telah tiba di depannya. Wanita itu memegang pedang di tangannya saat dia berubah menjadi bayangan hijau, dan sosok dan pedangnya memancarkan peluit tajam saat mereka merobek udara dan menusuk untaian cahaya ungu itu. Bang! Cahaya valet meledak berkeping-keping. Namun, konsekuensi yang dihadapi wanita itu juga tidak besar, dan dia diledakkan oleh energi dalam cahaya ungu. Ming Valet berkedip. Tepat ketika hendak melambaikan cakar kecilnya sekali lagi, tampaknya telah merasakan sesuatu, dan tiba-tiba berhenti dan menatap Yang Ye. Yang Ye perlahan membuka matanya. Jika seseorang berdiri di depannya sekarang, maka orang itu akan melihat bahwa pedang kecil telah menembus kedalaman matanya. Selain itu, penampilan pedang kecil ini persis pedang roh Valet yang berputar di atasnya. Ketika melihat Yang Ye membuka matanya, tubuh si Valet menyentak dan langsung turun ke bahu Yang Ye, dan kemudian menunjuk cakar kecilnya pada King Min dan King Liang. Yang Ye mengangguk ringan, dan kemudian dia berjalan perlahan menuju dua waktu. Saat dia bergerak, pedang roh Valet di atasnya benar-benar bergerak bersamanya, tetapi pedang itu tidak berputar secepat yang baru saja terjadi. Ketika mereka melihat bulu Valet turun ke bahu Yang Ye, King Min dan King Lian bertukar pandang, dan kedua mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketidakpercayaan. Si kecil berwarna ungu misterius dan tangguh ini sebenarnya dengan murid manusia dari Sekte Pedang. Tidak lama lagi, mereka tidak punya waktu untuk terkejut karena Yang Ye telah tiba di depan mereka. Teror melintas di mata King Min ketika dia melihat Yang Ye berjalan mendekat. Pada saat ini, dia sangat terluka. Jadi belum lagi orang Valet misterius dan tangguh, dia bahkan tidak cocok untuk murid pedang sekte ini yang bisa membunuh para ahli Rilem Raja. Dapat dikatakan bahwa dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri sekarang. Yang Ye melirik kedua mayat di tanah yang telah hancur berkeping-keping, dan kemudian dia melirik King Min dan King Lian. Tatapannya berhenti sejenak pada simbol di pakaian mereka dan berkata, Sekte Bright Moon. King Lian menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia berkata, kami berempat yang salah sebelumnya. Tolong selamatkan hidup kita, saudara Yang. Saat dia berbicara, King Lian memutar pergelangan tangannya, dan kemudian 4 kor dalam milik King Reng Dark Beast terbang menuju Yang Ye. King Min ragu-ragu sejenak namun tidak menyerahkan inti-inti yang dimilikinya pada akhirnya. Karena dia merasa bahwa Yang Ye tidak akan berani membunuh mereka karena Bright Moon Sekte adalah salah satu dari 6 kekuatan besar juga. Yang Ye mengambil keempat inti dalam itu, dan kemudian dia menatap mereka saat dia menggelengkan kepalanya dengan ringan. Setelah itu, dia melihat ke arah pohon di atas 60 meter ke kejauhan dan berkata, apakah kamu masih tidak berniat menunjukkan dirimu? Mungkinkah Anda ingin saya menyeret Anda ke sini? Ekspresi King Lian dan King Min berubah ketika mereka mendengar ini. Sebenarnya ada orang lain di sini. Selain itu, mereka sebenarnya tidak memperhatikan ini. Tapi Yang Ye punya. Haha, begitu Yang Ye selesai berbicara, tawa menderu terdengar dari pohon, dan kemudian seorang pria yang mengenakan jubah putih bulan muncul di bawahnya. Sosoknya melintas ke arah Yang Ye, dan dia menggunakan kurang dari 2 napas waktu untuk melintasi jarak 60 meter dan tiba di depan Yang Ye. Atau lebih tepatnya, dia tiba di sisi King Lian dan King Min. Ekspresi kegembiraan melonjak ke wajah King Min ketika dia melihat orang ini. Kakak senior King Min. Ketika dia melihatnya, King Lian menghela nafas lega juga. Karena bagaimanapun juga, keselamatan hidup mereka dijamin sekarang. King Min tidak memperhatikan King Min, dan dia hanya menatap Yang Ye dan menilai Yang Ye sebelum dia berkata, insiden itu sebelumnya adalah kesalahan saudara laki-laki dan perempuan saya. 2 dari mereka telah binasa saat Anda benar-benar tidak terluka, dan Anda bahkan mendapatkan 4 kor King Reng. Jadi, bisa dikatakan bahwa Anda mendapat untung. Apa yang Anda pikirkan tentang menjatuhkan masalah? Bagaimana kalau aku bilang tidak? Yang Ye berbicara dengan acuh tak acuh. King Min tersenyum dan berkata, aku berhubungan baik dengan pemimpin kelompok SWOT Sek kali ini, si Turong. Saya percaya bahwa dia pasti tidak mau hal sepele seperti itu untuk menghancurkan hubungan antara Bright Moon Sekte saya dan Sekte Pedang. Bagaimana menurut Anda? Kau mencoba menggunakan si Turong untuk menekanku? Tanya Yang Ye. King Min menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu untuk itu. Saya hanya menggambarkan fakta. Selain itu, Anda tidak dapat membunuh mereka dengan saya di sini. Tepat pada saat ini, King Min tiba-tiba terganggu. Kakak senior King Min, jangan buang nafas padanya. Lihat pedang ungu di atasnya. Itu benar-benar di peringkat bumi. Selain itu, dengan kekuatannya, dia pasti memiliki sejumlah besar kor King inti. Selain itu, dia mampu mengendalikan Dark Beast peringkat King. Dark Beast peringkat King. Jika kami dapat memperoleh tekniknya, maka kami akan. Ketika dia berbicara di sini, keinginan membara di mata King Min tampak seolah-olah telah terbakar. Ketika dia mendengar King Min melirik pedang roh Valet di atas Yang Ye, dan kemudian dia melihat bulu Valet di bahu Yang Ye. Setelah beberapa saat,
Dia menarik napas dalam-dalam sebelum dia memandang Yang Ye dan berkata, saya sangat menyesal tapi saya berubah pikiran. Serahkan pedangmu dan metode yang kau gunakan untuk mengendalikan raja-raja binatang buas, dan aku akan membiarkanmu mati lebih cepat. Petik 2. King Lian membuka mulutnya namun tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia tahu bahwa terlepas dari apa yang dia katakan sekarang, itu akan sia-sia, dan dia hanya bisa berdiri di sisi kakak laki-lakinya. Yang Ye tertawa dingin ketika mendengar King Ming, dan kemudian dia berkata dengan ejekan, apa? Bukankah Anda mengatakan bahwa Anda tahu situ Rong? Tidakkah Anda mengatakan bahwa Anda menolak untuk merusak hubungan antara Sekte Bright Moon Anda dan Sekte Pedang? Mengapa Anda berniat untuk melawan saya sekarang? Mata King Ming sedikit menyipit saat dia berkata dengan suara rendah, tidak ada teman abadi antara sekte. Hanya manfaat yang bertahan selamanya. Baik, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Penuhi kondisi saya, atau saya akan membuat hidup lebih buruk daripada mati untuk Anda. Mungkin metodeku lebih rendah dari Sekte Hantu, tapi aku yakin kamu sama sekali tidak mau mencobanya. Petik 2. Ketika dia membuatnya sangat jelas, apakah ada yang perlu Yang Ye untuk mengatakan sesuatu? Yang Ye mengangkat bahu. Dengan perintah dalam hatinya, Valet Spirit berubah menjadi sinar cahaya ungu yang terbang ke genggamannya, dan kemudian dia mengangkat tangan kanannya sedikit untuk memiringkan pedangnya ke arah King Ming. Dia berkata, saya baru saja menerobos, dan kebetulan saya kekurangan seseorang untuk menguji kekuatannya. Untungnya, saya tidak kekurangan seseorang lagi. Satu serangan. Aku akan menghabisi kalian semua dengan satu serangan. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, aura mengesankan Yang Ye tiba-tiba berubah, dan gelombang udara menyapu keluar dari bawah kakinya. Tanah di bawah kakinya langsung retak terpisah, dan pada saat yang sama, seuntai kekuatan yang tak terlihat dan menakutkan melonjak seperti air jernih ke arah King Ming dan yang lainnya. Pada saat ini, Yang Ye seperti pedang yang hampir terhunus, dan auranya yang mengesankan seolah-olah itu bisa menembus lubang di langit. Ketika mereka melihat perubahan tiba-tiba dalam aura yang mengesankan Yang Ye dan merasakan kekuatan yang tak terlihat itu, ekspresi King Ming dan yang lainnya berubah dengan keras. Terutama King Ming, penghinaan di wajahnya membeku di sana. SWOT Inten. King Ming menatap Yang Ye dengan tidak percaya, dan dia berbicara dengan kaget dengan suara rendah. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Maksud pedang. Anda sebenarnya telah memahami maksud pedang dari legenda. Petik 2. Yang Ye tidak membuang nafasnya pada mereka. Energi emas yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak eksplosif dan langsung mengalir ke Valet Spirit yang berada di genggaman tangan kanannya, dan kemudian dia perlahan mengangkatnya. Pada saat tertentu, Yang Ye berteriak keras, dan kemudian dia tiba-tiba melakukan tebasan ke bawah ke arah King Ming dan yang lainnya. Bab 200. Teknik Energi Split Sword. Segera setelah dia selesai berbicara, 3 helai pedang emas Ki melesat keluar dari ujung roh Valet. Kali ini, pedang Ki bahkan lebih tajam dan lebih cepat dari semua pedang Ki yang telah dieksekusi Yang Ye di masa lalu. Karena pedang Ki ini diperkuat oleh inten pedang tingkat 3. Iya, pada saat ini, Yang Ye tidak berada di tingkat 2 lagi, dan dia berada di 3 yang juga kesempurnaan dalam tahap awal SWOT Inten. 3 helai pedang emas Ki seperti 3 baut petir emas, dan mereka mengeluarkan peluit tajam di udara saat mereka menembak eksplosif ke arah kelompok 3 King. Setelah mereka mengetahui bahwa Yang Ye telah memahami SWOT Inten, mereka bertiga tidak berani ceroboh sama sekali. King Ming mengambil langkah maju sementara gumpalan ekspresi buas melintas di matanya. Dia berkata, habiskan kami dengan satu serangan. Kamu. Segera setelah dia selesai berbicara, dia menekan telapak tangannya ke depan sementara energi yang mendalam di dalam tubuhnya melonjak eksplosif. Energi yang luar biasa melilit dan melonjak di sekitar telapak tangannya, dan dalam sekejap, dia menarik telapak tangannya sebelum tiba-tiba melemparkannya ke depan sekali lagi. Gelombang palem yang tumpang tindih. Bersamaan dengan teriakan keras King Ming, banyak cetakan telapak tangan yang terkondensasi dari energi tanpa henti melonjak keluar dari telapak tangan King Ming seperti gelombang pasang. Sama seperti nama tekniknya, telapak tangan energi ini benar-benar telah menembak secara berurutan, dan bahkan tidak ada celah sedikit pun di antara mereka. Tentu saja, fakta yang paling penting adalah kecepatan dan kekuatan teknik ini. Kecepatannya tidak kalah dengan 3 untaian pedang Ki yang dieksekusi Yang Ye, dan untuk kekuatannya, itu jelas dari ledakan yang bergema saat bertabrakan dengan udara di depannya. Karena pada saat teknik palem wave tumpang tindih dieksekusi, banyak ledakan telah bergema di sekitarnya, dan itu adalah suara teknik peledakan udara. King Min dan King Lian yang berdiri di belakang King Ming menghela nafas lega ketika mereka melihat King Ming mengeksekusi teknik. Palem wave yang tumpang tindih adalah teknik peringkat bumi tingkat rendah. Meskipun King Ming tidak dapat sepenuhnya menampilkan kekuatannya, mereka merasa bahwa itu harus mampu berurusan dengan Ki pedang emas Yang Ye yang membawa SWOT Inten. Di hadapan tatapan semua orang, 3 untaian pedang emas Ki bertabrakan dengan untaian telapak tangan energi. Tidak ada ledakan yang mereka harapkan juga tidak ada keributan keras. Pedang emas Yang Ye Ki tampak seperti kapak yang tajam memotong kayu busuk, dan itu memotong telapak energi itu tanpa kesulitan sedikit pun dan tidak melambat saat terus menembaki kelompok 3 King.
Mereka bertiga tercengang ketika menyaksikan adegan ini. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk menghindar karena ketiga helai pedang Ki ini telah tiba di depan mereka. Mereka bertiga mengaktifkan hambatan energi besar mereka pada saat pertama yang mungkin. Namun, tiga untaian emas pedang Ki masih memotong mereka dengan mudah dan langsung menembus tubuh mereka. Setelah menembus tubuh mereka, tiga untaian pedang Ki tidak menyebar dan menembak dengan eksplosif ke kejauhan. Setelah mereka menembak lebih dari 100 meter jauhnya, mereka akhirnya bertabrakan dengan dinding di sisi gunung. Setelah itu, tiga lubang hitam tak berdasar dan gelap muncul di sana. King Min telah binasa, begitu pula King Lian. Karena ketika ketiga untaian pedang Ki ini menembus tubuh mereka, pedang maksud langsung menghancurkan organ dalam mereka menjadi bubuk, menyebabkan mereka langsung kehilangan nyawa mereka. Adapun King Min, dia masih hidup, tapi dia setengah jalan di kuburnya. Darah segar tanpa henti menyembur keluar dari lubang di dadanya. Kamu tidak hanya memahami SWOT Inten. King Ming menatap Yang Ye saat dia mengatakan kata demi kata, Kamu telah mencapai yang awal. Dia tidak bisa selesai berbicara pada akhirnya karena seuntai cahaya valet langsung menembus lehernya, dan kemudian kepalanya terbang ke udara. Dengan lambaian tangannya, valet spirit kembali ke genggamannya, dan kemudian Yang Ye berjalan perlahan menuju mayat mereka. Saat dia menatap mereka, Yang Ye menggelengkan kepalanya dan berkata, sebenarnya, aku tidak menentang merampok dan menjara orang lain. Tetapi saya menentang orang lain yang merampok dan menjara saya. Selain itu, saya tidak pernah membuang nafas pada orang lain sebelum pertempuran berakhir. Begitu dia selesai berbicara, cincin spasial dalam milik mereka terbang ke telapak tangan Yang Ye dengan lambaian tangannya. Dia memandangi mereka sejenak, dan kemudian dia mengungkapkan senyum puas lainnya. Karena ada total 18 King Rancor Cores dan beberapa teknik dalam cincin spasial. Selain itu, ada beberapa ribu batu energi juga. Tentu saja, dia tidak menyukai teknik dan energi batu sama sekali. Satu-satunya hal yang dia sesali sedikit tentang adalah bahwa cincin spasial King Ming tidak mengandung palem wave tumpang tindih. Kekuatannya benar-benar bagus, dan satu-satunya alasan Ki pedangnya memotongnya dengan mudah adalah pertama karena peden inten tingkat ketiga dan kedua karena King Ming tidak dapat sepenuhnya memancarkan kekuatannya. Jika tidak, bahkan jika dia menggunakan SWOT inten level 3, dia masih tidak akan bisa menerobosnya dengan mudah. Meskipun sedikit kasihan, keuntungannya kali ini tidak buruk. Ditambah dengan keuntungannya dari menjara orang lain sebelum ini, dia hampir memiliki inti dalam yang cukup sekarang. Ini membuatnya mengingat apa yang dikatakan Qin Siwei tentang membunuh Beast Inner lebih rendah kecepatannya dibandingkan dengan merampok dan menjara keuntungan orang lain. Tentu saja, prasyaratnya adalah bahwa kekuatan orang yang melakukan ini harus tangguh, jika tidak, orang-orang sebelum dia ini dengan jelas menunjukkan konsekuensi menjadi lemah. Yang Ye menggelengkan kepalanya sebelum dia menatap valet spirit yang dia pegang di tangannya. Tak perlu dikatakan, dia telah meremehkan pedang ini sejak awal, dan dia bahkan meragukan kata-kata Su Qingxi pada banyak kesempatan. Karena Su Qingxi mengatakan bahwa pedang ini dulunya artefak Dao dan bahkan memiliki roh pedang. Namun, karena itu adalah miliknya, sepertinya tidak pernah mengungkapkan kekuatannya sebagai Dao artefak tetapi hanya sesekali membuat beberapa gerakan yang tidak biasa. Namun, tindakan pedang roh valet kali ini menyebabkan Yang Ye tidak punya pilihan selain untuk melihatnya dalam cahaya baru. Karena valet spirit yang membawanya ke keadaan yang dia alami sebelumnya. Selain itu, dia samar-samar merasakan roh pedang di dalam roh valet sekarang. Dia tidak bisa merasakannya dengan cara yang tepat, dan dia hanya bisa merasakan samar-samar bahwa valet spirit memiliki keinginan sendiri. Selain itu, ia dapat merasakan bahwa roh pedang dalam roh valet ingin berkomunikasi dengannya, tetapi karena alasan yang tidak diketahui, ia tidak dapat berkomunikasi dengan jelas. Singkatnya, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa pedang roh dalam pedang roh valet yang dimilikinya dan pedang kegelapan hijau yang dimiliki Su Qingxi tidak dalam tidur nyenyak, dan sepertinya itu disegel oleh sesuatu sebagai gantinya. Yang Ye menggelengkan kepalanya dan menahan pikirannya, dan dia berhenti memikirkan hal ini. Tidak peduli apa, keuntungannya hari ini sangat besar. Tidak hanya dia mendapatkan lebih dari 10 core, tetapi peden intennya juga telah maju untuk mencapai kesempurnaan di tahap awal. Setelah ia mencapai kesempurnaan pada tahap awal, Yang Ye terkejut mengetahui bahwa kekuatannya tidak hanya berlipat ganda. Singkatnya, level 3 adalah pembagian. Setelah seseorang mencapai level 3 di SWOT Inten, kekuatannya langsung naik ke level baru, dan itu bukan hanya penggandaan kekuatan. Jadi, dia sedikit lebih percaya diri dalam kemampuannya untuk mendapatkan peringkat 1 dalam peringkat kenaikan sekarang. Sampai sekarang, dia belum pernah bertemu dengan jenius mengerikan legendaris dari wilayah selatan seperti Qin Yuran dari Akademi Kekaisaran, Yuan Tong yang dikatakan memiliki peluang terbesar untuk menjadi dewa perang, atau jenius mengerikan kekaisaran Dark Beast yang bahkan membuat pemuda valet berjubah dari kera baja ape untuk mengakui inferioritasnya. Ketika menghadapi jenius mengerikan seperti itu, Yang Ye tentu tidak akan berpikir bahwa dia pasti bisa mengalahkan mereka. Belum lagi para jenius mengerikan itu, dia bahkan tidak berani mengatakan bahwa dia pasti bisa mengalahkan pemuda berjubah ungu dari klan curam kera atau bahkan Wen Ren Yue.
Lagi pula, mereka tidak mengungkapkan kekuatan dan kartu truf mereka yang sebenarnya. Dia selalu memegang mentalitas bertarung sampai mati ketika dia datang untuk merebut orang pertama pada peringkat kenaikan. Syarat yang dia berikan pada dirinya sendiri adalah bahwa dia harus merebut tanggal 1. Namun, dia tidak pernah merasa bahwa dia benar-benar akan dapat merebut satu stone, juga tidak merasa bahwa dia adalah yang terkuat di antara generasi muda di wilayah selatan dan bisa mengalahkan semua jenius dengan satu serangan pedang. Sejak awal, dia hanya mengarahkan pandangannya pada tanggal 1 pada peringkat kenaikan. Mengenai apakah dia bisa berhasil atau tidak, dia tidak tahu. Bagaimanapun, dia datang dengan resolusi untuk mati berusaha. Yang Ye menarik napas dalam-dalam, menahan pikirannya, dan berhenti memikirkan semua ini. Dia berbalik untuk melihat bulu valet, dan kemudian dia tersenyum ketika dia mengulurkan tangannya untuk menggosok kepalanya yang kecil. Dia berkata, "Little fellow, terima kasih untuk selalu tinggal di sisiku." Dia selalu beruntung memiliki lelaki kecil ini di sisinya untuk menemaninya melewati hari-hari sulit yang tak terhitung jumlahnya, dan justru lelaki kecil inilah yang telah membantunya berkali-kali. Dia selalu menganggap bulu valet sebagai teman yang bisa dia percayai dengan hidupnya dan mati untuk. Ming Valet berkedip, dan kemudian mengusap kepalanya yang kecil ke wajah Yang Ye dengan intim. Yang Ye tersenyum, mengambil bulu valet di tangannya, dan kemudian melintas ke arah selatan. Sebelumnya, dia mendengar King Lian mengatakan bahwa Yuan Tong telah mengeluarkan semacam panggilan. Dengan status yang dimiliki oleh Yuan Tong dan sektenya, saya menganggap bahwa para jenius yang tak terhitung jumlahnya di wilayah selatan telah berkumpul di sana. Jadi, Yang Ye pasti berniat untuk melihat acara akbar ini juga. Mungkin aku bisa menyaksikan pertempuran antara Yuan Tong dan si jenius misterius Kekaisaran Dark Beast sebelumnya. Jika dia bisa menyaksikan kekuatan mereka, maka itu akan menjadi hal yang baik baginya.